Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran yang kedua ini, yaitu kita akan membahas soal UAS nomor 11 sampai 20. Nomor 11 tentang induksi matematika, deret. Dari pernyataan berikut yang salah adalah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah di pilihan ganda ini termasuk benar atau salah. Perhatikan untuk pilihan yang A, 1 sampai 2 atau deret dari 1 sampai 2. Artinya substitusi nilai X sama dengan 1, kemudian substitusi nilai X sama dengan 2 dan dijumlahkan. Kalau misalkan sampai 3, substitusi X sama dengan 3 dijumlahkan 1, 2, 3. Begitu seterusnya. Sekarang untuk yang A, sigma dari 1 sampai 2, 2X tambah 2. Ganti X-nya dengan 1 menghasilkan 4, ganti X-nya dengan 2 menghasilkan 6, dijumlahkan menjadi 10. Betul, sesuai dengan soal. Yang B, lihat, sigma dari 1 sampai 4, X min 3 sama dengan 1. Kita lihat X sama dengan 1, negatif 2, X sama dengan 2, negatif 1, X sama dengan 3, 0, X sama dengan 4, 1. Ketika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berbeda dengan yang di pilihan ganda. Artinya, jawaban yang salah adalah B. Untuk soal nomor 12 tentang program linear. Daerah yang diarsir pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Kita perhatikan di sini ada grafik dan yang ditanyakan adalah persamaan yang terletak pada daerah yang diarsir ini. Kita lihat bahwa daerah yang diarsir terletak di bawah garis yang pertama, di bawah garis yang kedua. Artinya apa? Nah, bahwa langsung kedua garis kurang dari sama dengan 0. Lihat di optionnya, ternyata yang memenuhi adalah C, D, dan E. Oleh karenanya, hanya CDE ini yang akan kemungkinan benar. Selanjutnya, mencari dua persamaan garis yang diduga adalah dua garis yang diketahui. Nah, kita lihat ada dua garis. Yang pertama, 4 dan 6, memotong sumbu Y di 4, memotong sumbu X di 6. Artinya, persamaan ini 4X tambah 6Y. Dikalikan 4 kali 6, 24. Jadi, 4X tambah 6Y sama dengan 24. Disederhanakan, 2X tambah 3Y sama dengan 12. Yang kedua, melalui 8 dan 4, atau memotong sumbu Y di 8 dan memotong sumbu X di 4. Artinya, 8X tambah 4Y sama dengan kalikan 32. Boleh disederhanakan menjadi 2X tambah Y sama dengan 8. Kita lihat yang warna biru ini di dalam pilihan ganda yang memenuhi adalah jawaban E. Soal selanjutnya nomor 13 tentang matriks. Diketahui matriks A, diketahui matriks B, dan diketahui perkaliannya. Maka nilai AB, A kecil, B kecil, artinya matriks di dalam atau elemennya. Seperti ini ya, A, B, A, B. Nah, sekarang kita ketahui bahwa, ini yang beranjak dari sini, AB sama dengan 10, 14, AB. Nah, sekarang kita lihat tiap matriksnya ketika dikalikan. Kita kalikan perkalian matriks ini seperti biasa, A kali A ditambah 1 kali 1. Simpan di sini, lanjut, A kali 1, 1 kali 0. Seperti itu selanjutnya sampai yang poin bawah. A kali B ditambah 2, 1 lagi B kali 1B, 2 kali 0, 0 dijumlahkan B saja. Nah, kita perhatikan yang memenuhi yang ditanyakan hanya ada di baris, nah ya, baris kedua kolom pertama. AB tambah 2 sama dengan 14. Sehingga dapat kita ketahui bahwa AB sama dengan 12. Jawaban C. Soal nomor 14. Suatu vektor A, negatif 3,4 berturut-turut merupakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam. Vektor awalnya sebelum ditransformasi adalah, nah berarti yang diketahui ini adalah setelah ditransformasi.
sesuatu ditransformasikan dengan garis Y, kemudian dirotasikan 90 menghasilkan min 3,4. Maksudnya seperti itu. Nah, berarti kita harus mencari tahu dulu A sama B. Itu kan sebenarnya yang akan kita tanyakan, mencari tahu nilai itu. Nah, kita beranjak dari sana saja biar lebih mudah. Misalkan vektor awalnya A, B, maka pencerminan garis Y sama dengan X, seperti yang kita ketahui, kalau kita punya titik, berarti sangat mudah. Ketika kita punya titik A, B, maka menjadi B, A ketika ditransformasikan terhadap Y sama dengan X. Setelah itu, kemudian dirotasikan sebesar 90 derajat. Stop sampai sini bahwa ini diputar searah jarum jam. Namun, sesuai dengan konsep yang telah kita gunakan, kalau berlawanan arah jarum jam itu yang diketahui. Berarti kalau misalkan 90 derajat searah jarum jam, artinya 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Karena yang kita tahu berlawanan arah jarum jam. Seperti yang kita ketahui juga bahwa ketika kita punya A, B dengan rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam menjadi B, min A. Nah, kita punya B, A, sehingga ketika kita transformasikan menjadi A, min B. Nah, A, B menjadi B, A menjadi A, min B. Sehingga dapat kita tulis A-nya min 3,4. Berarti yang awalnya menjadi ini, seperti ini. Karena ini adalah A, min B. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 15 adalah barisan aritmatika. Diketahui U3 sama dengan 15 dan U9 sama dengan 18. Maka U12 barisan tersebut adalah, kita ketahui bahwa rumus dari U3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 15. Kalau U9 adalah A tambah 8B sama dengan 18. Kita eliminasi saja sehingga menghasilkan B. B sama dengan setengah. Oleh karena itu kita substitusi sehingga menghasilkan A sama dengan 14. Yang kita tanyakan atau yang kita cari tahu adalah U12. U12 rumusnya A tambah 11B. Silahkan substitusi hasilnya 19,5. Boleh cara ini ataupun cara yang lain, yang penting nanti jawabannya harus benar, 19,5. Soal nomor 16 yaitu tentang limit. Yang akan saya jelaskan di sini tentang pemfaktoran seperti yang telah kita pelajari di kelas 11. Min X tambah 2, nah bawahnya kita faktorkan. Nah, kenapa difaktorkan? Agar ada yang dicoret dari pembilang dan penyebut ketika kita menemukan 0 per 0. Nah, sehingga ketika sudah dicoret hasilnya min 1/2x, substitusi nilai limit X sama dengan 2. Menghasilkan negatif 1/4. Jawaban E. Soal nomor 17 tentang turunan fungsi. Diketahui fungsi Hx sama dengan X plus 5 per 3X min 3. Yang ditanyakan nilai dari X sama dengan negatif 1 fungsi pertama dari fungsi ini. Langkah yang pertama, ini bentuk U per V. U pembilang dan V penyebut. Maka kita harus mencari tahu V aksen dan U aksen. Nah, karena U-nya adalah X plus 5, berarti U aksennya sama dengan 1. V-nya 3X min 3, berarti V aksennya sama dengan 3. Kita tahu bahwa rumus dari turunan pertama adalah U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Kita substitusi saja langsung ke sini, tidak usah disederhanakan. Tetap saja seperti ini karena yang akan kita cari tahu adalah negatif 1x-nya ya. Substitusi X sama dengan negatif 1 ke fungsi ini, maka hasilnya negatif 1/2. Jawaban B. Nomor 18 adalah soal integral. Diketahui integral X kuadrat min 6X tambah 5. Yang ditanyakan integral dari fungsi ini. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus umum dari integral yaitu 1 per pangkatnya jika ditambahkan dengan 1 berturut-turut. Maka X kuadrat menjadi 1/3X pangkat 3
dikurangi 6x menjadi 6 dibagi 2x pangkat 2 ditambah 5x ditambah konstanta. Jawaban adalah A. Nomor 19. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. P titik tengah FB. Jarak P ke AC adalah, ini adalah konsep dimensi 3. Kita harus tahu bahwa P tengah-tengah FB di sini. Nah, berarti kita harus meneruskan jaraknya. A ke C. P, A, P, C. Maka nanti P ke tengah-tengah AC. Nanti kita akan gambar, tapi terlebih dahulu kita harus mencari PC dan AC. AC karena di sini ada diagonal sisi dengan sisinya 6, berarti AC adalah 6 akar 2. Sedangkan PC berdasarkan Pythagoras, PCB saja yang kita pakai. Nah, berarti BC-nya 36 ketika dikuadratkan, BP-nya 9 karena 3 dikuadratkan. Maka diakar menjadi 3 akar 5. Nah, kita gambar di sini gambarnya, ini merupakan segitiga sama kaki. Ini 3 akar 5, 3 akar 5, 3 akar 2, 3 akar 2. Karena AC-nya 6 akar 2 berarti ini titik tengahnya 3 akar 2. Maka kita dapat mengetahui jarak P ke AC yaitu dari jarak PM atau M adalah tengah-tengah AC. Maka dari itu menggunakan aturan Pythagoras 3 akar 5 dikuadratkan 45. 3 akar 2 dikuadratkan 18. Karena ini adalah sisi tegak maka dikurangi. Hasilnya adalah 3 akar 3, jawaban C. Soal nomor 20 masih dimensi 3, diketahui ABCDFGH. Sinus sudut antara GA dan AC adalah, meskipun ini tanpa panjang rusuk, tanpa nilai, tapi tetap kita dapat mengetahui karena di sini adalah kubus. Artinya semua rusuknya sama. Nah, pertama kita gambar dulu kubusnya ABCDFGH. Kemudian GA adalah rusuk ini, diagonal ruang. Kemudian AC adalah diagonal bidang. Berarti sudut yang dibentuknya adalah yang warna biru. Nah, kita lihat ini adalah sudah siku-siku. Perhatikan angka-angkanya atau nilainya. Karena di sini tidak ada angka, kita misalkan saja menjadi R. Sehingga kalau AG diagonal ruang R akar 3, kalau AC tidak perlu diketahui karena yang akan kita tanyakan adalah sinus. Berarti hanya kita tahu CG saja. CG di sini rusuk berarti R. Berarti sinus dari A atau sinus dari GA dan AC adalah R dibagi R akar 3. Disederhanakan menjadi 1/3 akar 3. Jawaban C.